Percaya Dia sumber kekuatan kita, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi atas hidup kami Tuhan, kami percaya Engkaulah kekuatan kami. Menghadapi apapun kami tahu hidup tidak makin mudah, banyak masalah persoalan. Tapi kekuatan Tuhan menolong kami, melepaskan kami. Kami pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa Surgawi. Sampaikan firman-Mu, kami rindu mendengar dan menjadi pelaku firman. Sebab itu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Kami siap terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya dipulihkan, diberkati, katakan amin. Sorak-sorai tepuk tangan bagilah kita sedang duduk dalam berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu semua saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Kiranya berkat, kasih setia dan kebaikan Tuhan turun atas setiap saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Yang percaya dicintai Tuhan, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Ya, siang ini sampaikan satu hal, sebuah tema tentang saat air mata menjadi nyanyian. Ya, sepertinya sesuatu yang muskil, yang tidak pernah masuk akal. Bagaimana ketika air mata itu muncul, kesedihan, kesusahan itu ada dalam hidup kita. Kita bisa mengubahnya menjadi sebuah nyanyian, mengubah menjadi sebuah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak masuk akal, tapi itulah yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi persoalan, masalah dan kepungan para musuh. Dia mengubah penderitaan, kesusahan itu menjadi nyanyian dan pujian. Next, kita melihat ayatnya Mazmur 13 ayat yang ke-6 saudara. Kita baca dengan suara yang keras, yang bacanya keras paling diberkati hari ini saudara. 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ada 3 hal yang saya sampaikan pada siang ini. Yang pertama, Daud mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Yang kedua, hatiku bersorak-sorak karena keselamatan yang berasal dari Engkau. Yang ketiga, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi kita melihat satu hal yang sangat menarik, bagaimana mungkin dalam persoalan masalah dia bisa mengubahnya menjadi nyanyian dan pujian. Saudara, Daud menulis Mazmur 13 ini dalam keadaan putus asa, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan musuh-musuhnya menyerang dia, mengepung Daud. Jadi kondisinya itu memang sangat fatal saudara. Dan juga merasakan bahwa Tuhan seakan-akan dia membisu dan tidak melakukan apa-apa. Sepertinya Tuhan tidak membela dia. Dia merasa seorang diri dan kesepian. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti itu? Sepertinya Tuhan diam, tidak peduli dengan kita. Tahukah Anda, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Seburuk apapun situasi kondisi kita, ketika masalah persoalan datang, justru Tuhan bergerak semakin dekat dengan kita untuk menolong dan menopang kita. Daud mengalami hal yang buruk. Dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun tiba-tiba sangat menarik di ayat yang ke-6. Nanti di luar baca mulai ayat pertama saudara. Dia nyanyian kesedihannya, ya, air mata, keluh kesahnya itu berubah menjadi pujian dan nyanyian. Bagaimana mungkin saudara? Keputusasaan itu bisa lahir nyanyian. Inilah misteri kasih Tuhan yang luar biasa. Air mata bisa berubah menjadi pujian. Air mata kesedihan, kepedihan, duka cita, keputusasaan menjadi nyanyian dan kegirangan. Saudara sekalian, apapun yang terjadi, saya tidak mengerti masalah saudara. Tapi hidup ini penuh dengan masalah dan persoalan. Kalau hari ini siang engkau datang dengan begitu banyak persoalan dan masalah, teruslah menyanyi dan memuji Tuhan seperti Daud. Bagaimana kita bisa melakukannya? Yang pertama, next, kita melihat ketika air mata turun, kesedihan, kesusahan datang. Ketika kita tidak melihat penyelesaian atas persoalan dan masalah kita masih ada. Seperti yang gak ada harapan. Tetapi kita tetap memilih dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Kepada kasih setia Tuhan.
apapun yang terjadi. Dan kalau itu kita lakukan, seburuk apapun kondisimu hari ini, mungkin kau datang dengan banyak pergumulan dan air mata. Mungkin suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, orang tuamu dan anak-anakmu tidak tahu, saudara. Masalah persoalan saudara, kesusahan saudara. Tapi Tuhan Yesus tahu pergumulan kita. Ambil keputusan hari ini seperti Daud, saudara sekalian. Kita tetap bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi ketika kita memutuskan, saudara sekalian, untuk tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Next, kita melihat Daud itu tidak melihat bukti, saudara. Persoalannya masih ada, musuh-musuhnya masih ada. Tetapi dia percaya, dia yakin inilah iman yang sangat dalam. Iman yang tetap berdiri ketika mata tidak melihat pengharapan. Tetap percaya kepada Tuhan. Ini tingkat tinggi, saudara sekalian. Ini iman yang luar biasa, sekalipun tidak melihat bukti. Ketika saya menghadapi sakit penyakit, persoalan masalah yang menghantam hidup saya. Sebagai manusia, saudara sekalian, saya pernah mengalami keadaan-keadaan yang buruk, sakit penyakit. Tetapi yang saya lakukan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku percaya kepada kasih setiamu. Apapun yang terjadi, aku tetap yakin bahwa Tuhan akan bekerja atas hidupku. Saudara sekalian, saya catat di sini seorang ibu di Gaza. 3 orang anaknya mati seketika di depan matanya karena gempuran bom yang sangat gencar. 3 orang anaknya yang dia lahirkan mati seketika, saudara. Anda bisa bayangkan kesedihan, air mata, pergumulan ibu ini, ibu di Gaza ini. 3 orang anak yang dikandungnya, dibesarkan, mati seketika. Serangan bom yang sangat brutal, saudara. Dalam sebuah wawancara dia berkata, saya tidak mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi saya percaya Tuhan akan menuntun saya untuk melewati dan melalui semua ini. Ini sebuah kepercayaan yang melampaui logika, saudara sekalian. Gak masuk akal. Kondisi yang sangat buruk, tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun dia mengalami air mata. Sekalipun persoalan masalahnya masih ada. Helen Keller, saudara, next. Seorang yang buta dan tuli. Sejak kecil, saudara. Bahkan sejak lahir, saudara. Anda bisa bayangkan, Anda bisa hidup sederhana itu masih oke, bisa senang, saudara. Tapi orang yang buta itu orang yang paling fatal, paling menyedihkan. Nggak bisa ngelihat apa-apa, saudara. Ya, keindahan apapun di dunia nggak bisa lihat karena buta. Dan Helen Keller mengalami kebutaan dan tuli ini sejak kecil, sejak lahir, saudara. Tapi dia bisa membuat sebuah statement yang menarik. Iman adalah kekuatan yang memungkinkan dunia yang hancur untuk muncul kembali ke dalam terang. Wow, ini keren, saudara. Bagaimana mungkin orang di dalam air mata, kesedihan, kepedihan bisa buat statement yang sangat menarik. Helen mengatakan, menggambarkan iman atau faith kita sebagai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang ajaib yang sanggup mengangkat dan memulihkan kondisi dunia yang hancur karena penderitaan, karena kejahatan, karena kekacauan, kesedihan. Untuk bangkit kembali menuju harapan. Dipulihkan kehidupan yang lebih baik dalam kegelapan. Imannya luar biasa. Catat baik-baik, sekalipun dia sendiri, Helen, mengalami kegelapan secara hurufiah. Dia buta. Dia alami kegelapan secara letterlek, buta dan tuli. Tapi dia percaya bahwa iman bisa menuntun seseorang keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Pesan ini sangat-sangat kuat tentang harapan di tengah-tengah kehancuran, kegelapan. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Cepat atau lambat, kasih setia Tuhan akan melingkupi hidup saudara. Seburuk apapun hari ini, engkau datang, masalahmu, Pak, masalah saya belum selesai, enggak apa-apa. Aku tetap percaya kepada Tuhan, kepada kasih setianya. Next.
Saudara, iman sejati itu bukan ketika semuanya baik. Bukan, saudara. Tapi ketika semuanya gelap dan hancur. Tapi kita tetap berkata, aku percaya kasih setiamu Tuhan. Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Aku berkata seperti perkataan Daud di depan, saudara sekalian. Tetapi aku, kata Daud, kepada kasih setiamu aku percaya. Sementara persoalan dan masalahnya masih ada. Saudara sekalian, in his time, waktu Tuhan akan menentukan. Kesetiaan Tuhan akan muncul dan perubahan besar akan terjadi. Dan hari esok terbaik pasti menjadi milik saudara. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Yang kedua, saudara, statementnya. Kita melihat satu hal menarik. Sekalipun kita dalam kehancuran, kita hancur, air mata turun, penuh dengan air mata. Tapi tetap memutuskan untuk bersorak. Bersorak itu lebih dari menyanyi, saudara. Bersorak itu melompat, saudara. Tapi butuh keputusan. Ketika hatimu hancur karena persoalanmu masih ada hari ini. Penuh air mata. Tapi engkau memutuskan untuk bersorak. Engkau bisa menyanyi dan memuji menyembah Tuhan. Karena sadar kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Surga milik kita. Bumi milik kita. Di surga di bumi kita diselamatkan. Itu kebanggaan kita dalam Kristus. Sehingga kita bersorak. Kondisi seburuk apapun, air mata, kehancuran hati boleh terjadi. Kita memutuskan untuk tetap bersorak. Karena kita percaya di dalam Kristus kita sudah diselamatkan. Dan itu berkat yang terutama. Berkat yang nomor satu. Berkat lebih dari apapun juga. Next, Daud berkata, hatiku bersorak-sorak. Wow. Karena penyelamatanmu, karena aku diselamatkan oleh engkau. Sekalipun hari ini aku menghadapi pergumulan. Aku percaya aku sudah diselamatkan oleh Yesus. Saudara, next, bersorak di tengah kesakitan, saudara, adalah bentuk tertinggi. Ya, ini bukan kegilaan, tapi ini sebuah keberanian rohani. Ya, Anda bisa pikirkan, kok bersorak dalam kesakitan, kehancuran hati. Masalahnya masih ada kok bersorak. Air mata ada kok bersorak di tengah kesakitan. Tapi ini bentuk ibadah tertinggi, saudara. Karena kondisinya buruk, Anda bersorak menyanyi. Ini bukan kegilaan, nggak apa-apa dianggap gila karena Yesus. Nggak masalah, saudara. Nggak buruk, nggak apa-apa. Gila karena percaya dan bersorak bagi Yesus. Ini keberanian rohani. Kita berani di dalam rohani. Dan kita percaya, saudara sekalian, keselamatan memang sudah menjadi milik kita. Jadi apapun yang terjadi, kita gak punya alasan untuk menggerutu. Ya, untuk menangis, nggak apa-apa. Menangis adalah ekspresi hati, nggak masalah. Tapi yang penting kita tetap bisa bersorak. Karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara, bersorak memuji Tuhan ketika diberkati, semua berjalan dengan normal, semua orang bisa melakukan. Tapi bagaimana mungkin orang yang mengalami pergumulan, kehancuran hati, bisa bersorak? Bisa. Kapan? Ketika kita sadar sudah diselamatkan oleh Yesus. Ini penting sekali. Saya catat peristiwa nyata dialami oleh Corrie ten Boom, seorang Belanda. Yang selamat dari kamp konsentrasi Hitler, Nazi yang sangat kejam, membunuh 6 juta Yahudi. Wow. Saudara, kakaknya meninggal di kamp konsentrasi. Corrie selamat. Lah, dia mengajarkan sebuah pernyataan. Dia bersaksi bahwa di tempat kegelapan tergelap sekalipun ada kekuatan untuk bersorak karena Tuhan. Kenapa? Kok bisa dalam keadaan gelap Corrie ten Boom menangis, hatinya hancur. Kok bisa bersorak? Karena dia sadar diselamatkan Tuhan. Ini konsep yang sangat penting sebagai orang percaya. Jangan melihat situasi kondisi yang buruk kau hadapi hari ini, engkau menangis karena persoalan belum selesai. Enggak apa-apa, itu bagian dari dunia. Dunia memang susah, di sorga tidak pernah susah, saudara. Tapi satu hal, apapun terjadi engkau bisa bersorak. Kenapa? Aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Seorang pengungsi Kristen di Sudan
Menyanyi setiap hari, saudara. Bayangkan, pengungsian itu apa? Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, dihina, dilecehkan. Gak bisa apa-apa. Ini di Sudan. Tapi nyanyi setiap pagi, saudara. Sehingga banyak orang pengungsi yang lain heran. Wah, aku ini susah, menderita, kok dia tuh nyanyi setiap pagi. Kenapa? Bingung orang, saudara. Ditanya, kenapa kamu menyanyi setiap pagi? Dan orang ini berkatakan, ketika aku menyanyi, itu membuat hatiku tetap menjadi milik Kristus. Bukan menjadi milik ketakutanku. Jadi ketika Anda menyanyi, memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Dalam kondisi yang susah, yang sulit. Di pengungsian seperti ini, saudara. Kita bisa bersorak, bisa menyanyi. Kenapa? Ketika menyanyi, hati kita tetap menjadi milik Kristus. Bukan menjadi milik ketakutan kita. Kita menyanyi karena sadar, apapun yang terjadi, Yesus sudah menyelamatkan aku. Jadi berkat yang terutama. Bukan hanya surga, di muka bumi pun kita diselamatkan. Next. Dunia mengatakan, bersoraklah setelah diselamatkan. Ya, bersoraklah setelah diselamatkan. Belum tentu selamat, berarti belum tentu bersorak. Saudara, tapi Tuhan berkata, bersoraklah dan engkau. Karena engkau akan melihat keselamatanku. Artinya jangan menunggu diselamatkan. Wong kita sudah diselamatkan. Artinya kita pasti bersorak. Karena sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan ketika kita bersorak, saudara bersorak. Maka keajaiban dari keselamatan yang sudah kita terima. Karena percaya kepada Kristus itu akan bergerak masif mengalir. Menghadirkan keajaiban mujizat yang luar biasa atas hidup kita. Dunia mengatakan bersoraklah kalau kamu nanti diselamatkan. Belum pasti. Tapi kita menerima keselamatan yang sudah pasti, saudara sekalian. Bersoraklah kata Tuhan. Dan engkau atau karena engkau akan melihat keselamatanku. Keajaibanku, mujizatku. Berkat-berkat keselamatan, surga, bumi. Aku berikan kepadamu. Sebab itu bersoraklah. Karena keselamatan sudah menjadi milik saudara. Amin saudara. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Saya pernah mengalami peristiwa yang menyeramkan, menakutkan saudara. Iya benar. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya mau ke Bali dari Banyuwangi. Nyebrang saudara sekalian. Waktu itu saudara. Dengan beberapa orang saya pergi ke Bali. Saya nyebrang saudara. Pagi itu sangat menyenangkan. Suasananya, langitnya membiru. Berarak. Wah, udaranya seger. Pagi saudara. Kemudian kami menyeberang. Saya nyebrang ke situ. Pakai kapal saudara. Untuk ke Gilimanuk saudara. Dan tiba-tiba saudara 15 menit kemudian. Itu langit yang cerah, terang benderang, biru. Tiba-tiba gelap, hujan-hujan. Petir, menggelegar. Secara tiba-tiba. Tadinya sangat luar biasa. Menggelap dengan begitu cepat. Angin luar biasa. Itu kapal diombang-ambingkan kayak kertas saudara. Saya manusia, waduh Tuhan, apa yang terjadi Tuhan? Hati saya menjadi kecil dan ciut, saudara. Saya berdoa dalam hati Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan. Saudara terus berjalan dan tiba-tiba saudara di tengah kondisi seperti itu. Makin parah itu gelombangnya bawa kapal itu 10 meter, saudara. Jadi ke depan kiri kanan gelap semua, saudara. Lah, saya lagi di atas dan orang banyak mengatakan kepada saya waktu beberapa yang lalu, kalau lagi gelombang besar, goncang luar biasa, jangan di atas, di bawah. Makin tinggi, makin goncangannya makin kenceng, makin mual, makin muntah. Itu orang yang sembahyang, yang tidak pernah sembahyang waktu itu saudara kalian. Biasanya sembahyang dengan keyakinan masing-masing saudara. Karena takut mati saudara. Ya, itu saudara kadang-kadang orang itu sombong, termasuk orang Kristen. Wah langit membiru, wah uangku banyak, deposito banyak, sukses berhasil, sombong. Saudara tahu tiba-tiba langsung gelap saudara. Makanya kalau kita sukses, berhasil, diberkati, ingat sembuh karena Tuhan. Tetap rendah hati. Sehingga ketika ada masalah apapun juga, Tuhan bisa pulihkan keadaan kita. Orang yang sombong dihancurkan. Musuh Tuhan
Tapi orang yang rendah hati diangkat Tuhan tinggi. Diberkati Tuhan. Ini sama. Awalnya luar biasa, tiba-tiba menakutkan, mencemaskan. Itu kapal kayak kertas, saudara. Wah, 10 meter, saudara. Saya turun ke bawah supaya nggak terlalu pusing. Sampai bawah lebih takut lagi, saudara. Itu kapal tuh full bus, truk, full semua. Dan bertabrakan. Bertatap-tatap, das, 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 das. Dan bunyinya kriak, kriak, kriak. Itu semua mau tumpah semua, saudara. Dan air laut itu masuk, saudara. Waduh, ini bahaya, ini bisa kegencet. Saya naik ke atas, saudara. Di atas orang sudah mulai muntah-muntah semua, saudara. Ada berita, saudara sekalian, ini mesinnya kapal mati, rusak. Wah, tambah dia oleng. Kemana nggak ngerti, kena ombak kemana, ngikut aja. Kenapa? Gak punya kekuatan untuk melawan, kenapa? Mesinnya mati. Mesin cadangan, rusak juga, saudara. Komplit sudah penderitaannya, saudara. Saya mengalami itu, aduh, saya mikir dalam hati, agak takut ini, saudara. Tuhan, apakah ini akan tenggelam kapal? Karena kondisinya sudah sangat buruk dan overload muatannya, saudara. Dalam kondisi sebar ketakutan, saudara sekalian, hati ciut dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya, aku sudah menyelamatkan kamu. Wow, saudara, kaget, saudara. Dan roh saya langsung bersorak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk keselamatan berasal dari Engkau Tuhan. Berteriak terus kalian, gak peduli. Dianggap gila, puji Tuhan. Daripada dianggap waras, saudara, berarti gila. Berarti dianggap gila, berarti kan gak gila, saudara. Kalau dianggap waras, berarti kan gila, saudara. Jadi saya itu waktu itu bersorak, terima kasih Tuhan. Dan saudara sekali itu kapal yang sudah gak tahu kemana, saudara. Tiba-tiba arahnya mulai jelas. Lah, ternyata mesinnya mulai normal kembali, saudara. Tapi berjam-jam gak nyampe-nyampe. Tapi gak apa-apa, saudara sekalian. Daripada cepat nyampe ke dasar laut, mendingan lama-lama nyampe ke dermaga, gak masalah, saudara. Jadi saya Tuhan, terima kasih. Itu keselamatan. Apapun yang terjadi, sadar. Engkau sudah diselamatkan. Percaya Yesus, surga menjadi milik saudara. Keselamatan di muka bumi, engkau diselamatkan. Sekali hatimu hancur, sedih, ada masalah persoalan, jangan mengambil hal tersebut sebagai alasan untuk menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Teruslah bersorak memuji Tuhan. Karena percaya Tuhan pasti dan sudah selamatkan hidup kita. Siapa percaya? Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Sekalipun air mata penuh dengan air mata mengalir di pipi kita. Kita tak bisa menyanyi dan memuji Tuhan. Ketika menyanyi, bukan karena masalah dan persoalan kita selesai, tiba. Tapi karena kita disertai oleh Allah, disertai Tuhan dengan segala kebaikannya. Bukankah hidup kita sepanjang hidup kita sampai hari ini adalah bukti realitas kenyataan. Realisasi dari kesetiaan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Sudah terbukti kita hidup terpelihara dengan baik. Ada pergumulan tapi Tuhan sudah tolong kita, saudara. Jadi ini alasan kita terus menyanyi memuji Tuhan. Bukan karena persoalan masalah kita selesai, tidak. Karena kita percaya kita disertai Tuhan dengan segala kebaikannya. Kapanpun sampai hari ini, saudara. Next, Daud mengatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Apakah Anda setuju dengan statement dari Daud ini? Saya sangat setuju, 1000%. Aku mau menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, Daud menyanyi sebelum masalah selesai, saudara. Karena dia percaya bahwa kebaikan Tuhan yang besar sudah cukup membuat dia punya alasan untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Ini alasannya, saudara. Coba renungkan, kesibukan kita, hidup pikuk dunia membuat kita nggak bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Berdiam sebentar, 1-2 menit. Iya, Tuhan itu baik. Kesetiaannya, kebaikannya menyertai kita. Bagaimana dia tidak baik, saudara? Lihat kondisi saudara hari ini diduduk di gereja. Pakai baju, celana, engkau datang pakai motor, pakai mobil.
Ada kesehatan, ada kekuatan, Tuhan sertai, lindungi sampai hari ini. Saudara, lihat diri saudara, saya sepanjang hidup saya 63 tahun, nanti Oktober 63 tahun saudara. Saya katakan hidup saya ini karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Tanpa kebaikan Tuhan saya nggak bisa seperti hari ini saudara. Semua kebaikan Tuhan, semua yang kita lihat diri saudara. Lihat flashback hidup kita ke belakang, lihat hari ini saudara. Ya, seorang filsuf mengatakan bahwa hari ini ada karena masa lalu ada. Kita seperti anak panah yang dilemparkan, dilepaskan dari masa lalu kita ke masa kini. Kalau masa kini ini ada, itu berarti ada masa lalu yang disertai Tuhan. Ada masa lalu yang diberkati Tuhan. Ada masa lalu yang dilindungi Tuhan. Sehingga kita tiba di masa kini seperti hari ini, detik ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya katakan satu kalimat penting, hidup saya, hidup saudara. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Kita gak pantas, tidak layak terima kebaikan Tuhan. Tidak ada jasa kita, kebaikan kita. Kebaikan kita itu seperti kain gombal, kain lara yang tidak pantas disandingkan dengan kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ada lagu-lagu lama, hitunglah berkat Tuhan. Dan kita akan kaget. Ya, nggak bisa menghitung kebaikan Tuhan. Kita takjub dan heran akan kasih kebaikan Tuhan yang terus menyertai hidup kita sepanjang hidup kita. Dari lahir sampai gede hari ini sampai tua. Berkati kita siapa kita dulu. Nggak punya apa-apa, lontang-lantung, kere sekali. Berkekurangan. Sekarang Anda bisa diberkati. Kadang-kadang kita serakah. Ya, kita mau bukan kebutuhan tapi keinginan. Keinginan enggak apa-apa kalau sekedarnya. Dan merasa bahwa kok kurang. Ada mengatakan punya banyak tidak akan cukup. Punya sedikit tidak berkekurangan. Itu tergantung kita. Punya banyak kurang terus. Punya sedikit tapi cukup. Kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan itu kasih kebaikan Tuhan luar biasa. Anda terhormat, dicintai, diterima, dihargai orang. Sukses berhasil, jadi orang kaya. Relatif kaya itu. Jadi orang kaya, punya duit, punya segala macam saudara. Saya akan bekerja Pak. Ya saudara, memang kita bekerja. Orang tidak bekerja nggak usah makan, tidak boleh makan saudara. Tapi Anda diberkati Tuhan bisa hidup, punya ini itu, punya keluarga. Punya bisnis, punya opportunity, punya kesempatan. Itu Tuhan yang ngasih saudara. Bukan karena kita yang hebat. Saya kan kerja Pak. Saya kan titelnya banyak Pak. Betul. Tapi Anda punya titel itu karena anugerah Tuhan. Memang kita mau upayakan. Tapi berkat itu dari Tuhan. Waktu, kesempatan, berkat-berkat kita terima. Semua karena kebaikan Tuhan. Percayalah. Coba renungkan baik-baik. Siapa kita? Kita gak pantas, tidak layak. Tuhan berbuat baik bukan karena kita pantas dan layak, tapi karena Dia mau berbuat baik untuk kita. Kebaikannya menyertai kita. Saudara, Paulus dan Silas itu bernyanyi di penjara. Bayangkan, memuji Tuhan dengan air mata di penjara, bukan karena mereka bebas, tapi karena Tuhan hadir dengan segala kebaikannya di dalam penjara pun, di dalamnya ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Justru lewat pujian nyanyian yang dinyanyikan dalam penjara, pintu-pintu penjara itu dibuka, terlepaskan. Jadi kalau Anda menghadapi persoalan, masalah air mata, engkau menyanyi bukan hanya menyadari kebaikan Tuhan, tapi akan mengalami mujizat. Penjara-penjara kemiskinan akan dibongkar untuk saudara. Dan semua kemiskinan diangkat. Engkau menjadi orang yang dilimpahi, diberkati Tuhan. Penjara stagnasi, penjara kecemasan, ketakutan, penjara kegagalan dihancurkan, dibuka ketika Anda memuji, menyembah Tuhan. Dalam kondisi dalam penjara, kesusahan, penderitaan, engkau membuat tetap memuji, menyembah Tuhan. Dan mujizatnya terjadi. Next, ini Dietrich Bonhoeffer, ini pendeta teolog Jerman. Dia sedang menanti eksekusi mati oleh nasi yang kejam. Dia seorang pendeta, teolog. Dia punya statement yang menarik. Orang yang dipanggil Tuhan untuk datang, itu orang yang datang dan harus siap mati. Katanya. Wow.
Ini orang-orang yang luar biasa, saudara. Lah, dalam kondisi menantikan eksekusi mati, dia bisa menulis sebuah lagu pujian. Luar biasa, dalam keadaan ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Dia nulis sebuah lagu, Only the grateful heart can sing in the dark. Hanya hati yang bersyukur yang mampu membuat bernyanyi di tengah-tengah kegelapan. Ya, menyanyi di tengah-tengah kegelapan. Hanya orang yang bisa bersyukur, yang bisa merasakan kasih kebaikan Tuhan, yang bisa menyanyi di tengah-tengah kegelapan. Saudara, Bonhoeffer menghadapi kematian di tangan resim Nazi. Kegelapan ada di depannya, kematian di depannya. Tetapi dalam penderitaan, ketakutan, ketidakpastian, sudah dia bisa bersyukur dengan syukur sejati. Bisa memuji, tetap kuat, tetap melihat kebaikan Tuhan. Dalam kegelapan sedang dia alami, saudara. Sangat menyentuh karena datang dari seseorang yang benar-benar berada di dalam kegelapan yang nyata. Namun hatinya tetap menyala dengan rasa syukur. Next. Nyanyian dalam gelap bukan hanya tanda iman, tentu. Iman, tapi juga senjata rohani yang membuka jalan untuk Tuhan bekerja. Kalau Anda memuji Tuhan, menyanyi dalam kegelapan hidupmu, itu tentu tanda iman Anda kepada Kristus. Tapi ingat, senjata rohani yang membawa Tuhan bekerja dengan ajaib atas hidupmu. Pada saat saudara tidak mengerti jalan hidupmu hari-hari ini, saat doamu hanya dijawab oleh keheningan, ingat, Daud pernah di sana. Tetapi Daud memilih untuk percaya, bersorak dan menyanyi. Next. Dan ketika kamu mulai bernyanyi, Anda mulai bernyanyi, meski air matamu belum kering, saudara, itulah momen ketika sorga ikut bernyanyi bersama dengan saudara. Hari ini jika engkau ada dalam lembah kekelaman air mata, jangan tunggu sampai langit cerah. Ayo bernyanyi bersama Daud. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan dalam pujian yang lahir dari luka dalam hidup kita. Mujizat terjadi. Saudara, ketika saya keluar dari Pineng, rumah sakit Pineng karena bypass jantung, memang semua operasi berjalan dengan baik, saudara sekalian. Tapi persoalan belum selesai. Menguji saya tetap untuk menyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan. Karena saya terus menyadari, disertai dengan kebaikan Tuhan. Waktu saya mau bayar dengan istri saya, saudara, itu berjam-jam. Saya sempat takut, ragu, ya saudara sekalian. Kenapa orang-orang yang antri di belakang kami itu sudah bayar. Kita mau pulang, saudara. Memang sudah selesai. Sudah dioperasi, berjalan bagus, tidak ada ekses apapun. Tapi saya dan istri bertanya-tanya, ini masalah apa lagi nih? Kok enggak pulang-pulang, enggak dipanggil? Kalau ternyata dipanggil mesti bayar jumlah tertentu, kita enggak punya uang. Enggak boleh pulang, ditahan di rumah sakit, saudara. Lah uangnya enggak ada, sudah. Berjam-jam. Istri mondar-mandir, saya juga gimana ya ini? Persoalan belum selesai, walaupun saya sudah selesai dioperasi. Tiba-tiba dipanggil ke administrasi di bendahara, saudara. Di tempat itu, di kasir, saudara, dipanggil. Pak, Ibu, ada kelebihan uang. Wah, kaget, saudara. Bisa jantungan. Ternyata dikembalikan cukup besar. Ternyata 2 dokter yang mengoperasi saya, dokter kenal di Pineng, saudara. Dokter bios juga, sekaligus 2 orang. Kasih diskon 35%. Ini bukan rumah sakitnya Pineng, bukan Adventist, bukan, saudara. Tapi 2 dokter ini ngasih, enggak kenal sama saya. Dikembalikan 35%, jumlahnya besar. Jadi saya pulang itu bawa uang banyak, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, kalau harus menunggu cukup lama, tapi berkatnya besar, aku bersedia nunggu lebih lama lagi, Tuhan. Supaya berkat lebih gede lagi. Saudara, apapun yang terjadi saya sampaikan, percaya kebaikan Tuhan. Jangan takut oleh apapun juga. Goncangan boleh terjadi, masalah, persoalan, sudah menggoncang dunia ini, saudara. Teruslah menyanyi, memuji Tuhan. Tetap percaya kepada Kristus, bersorak untuk Kristus. Dan satu hal, menyanyi dan menyembah Dia. Karena kita percaya, kita disertai dengan kebaikan Tuhan. Sepanjang akhir tahun ini saya berdoa, supaya semua jemaat diberkati, dipulihkan. Goncengan terjadi,
Tapi keajaiban mujizat Tuhan datang untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. God bless you. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi.